Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rosilasari dengan NIM 1905121401 dari kelas Sistem Informasi 19A. Kali ini saya akan mempraktekkan FTP server dan juga mail server. Untuk yang pertama yaitu FTP server. Pengertian dari FTP server atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mendownload atau mengirimkan file ke server upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, mendistribusikan server terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tentu saja tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Anda dapat mengembangkan sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan yang dibutuhkan. Namun pada dasarnya, fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian perintah dasar FTP. Koneksi ke FTP server dari PC client menggunakan FTP, kemudian alamat FTP server, melihat direktori server menggunakan dir, mengupload file dari PC client ke server menggunakan put, kemudian nama file, mendownload file dari server ke PC client menggunakan get, kemudian nama file, keluar dari koneksi FTP server menggunakan quit. Kita langsung ke percobaan, yaitu satu skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic rig, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Skemanya sama seperti praktikum yang sebelumnya, yaitu praktikum web server dan juga DNS server. Langkah percobaan, 1. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server, yaitu 43.43.43.2. Kita coba. Sebelumnya, saya sudah men-setting di sini FTP server dengan IP address 43.43.43.2 dengan subnet mask 255.255.255.0, kemudian gateway-nya 43.43.43.3. Yang kita cek menggunakan ping. Berikut membuktikan bahwa PC1 sudah terhubung dengan FTP server. PC4 juga sudah terhubung dengan FTP server. Kemudian laptop juga telah terhubung dengan FTP server.
Kemudian untuk smartphone juga telah terhubung dengan FTP server. Langkah yang kedua yaitu nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba, password coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Kita isi username-nya coba, kemudian password-nya juga coba. Kemudian semua di sini kita centang. Kemudian jika sudah, kita add, kemudian save. Kemudian pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Ini isi pesan dari PC1. Kita close, kemudian kita menuju ke PC1. Kemudian kita save dengan nama pesan PC1. Kemudian kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita jalankan perintah dir pada command prompt. Nah, di sini sudah tersimpan yaitu pesan PC1.txt. Kita lanjut, buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file pesan PC1 ke server menggunakan perintah put pesan PC1. Kemudian kita masukkan username seperti tadi yang sudah kita setting, yaitu coba dengan password coba. Nah, kita telah login, kemudian upload file pesan PC1 ke server menggunakan perintah put pesan PC1. Put pesan PC1.txt, kemudian kita enter. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Nah, di sini sudah terdapat pesan PC1.txt di sebelah sini. Kemudian pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5, lalu kita coba download file
pesan PC1 yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Kita close, kemudian kita beralih ke laptop, command prompt. Untuk mendownload di sini kita menggunakan perintah get pesan PC1.txt. Kemudian, file yang sudah terdownload di laptop kita, coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Kita coba cek. Nah, di sini sudah terdownload ya. Ini berarti kita telah memindahkan dari file dari PC1 ke laptop dengan mudah menggunakan FTP. Kemudian pada praktikum selanjutnya saya akan praktikumkan tentang mail server. Pengertian dari mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk mail atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server adalah sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, kemudian ada POP3 atau Post Office Protocol Volume 3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Kemudian kita langsung ke percobaan 1 skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Kemudian langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server dan mail server. DNS server di sini mempunyai IP address yaitu 33.33.33.1. Kemudian untuk mail server mempunyai IP yaitu 43.43.43.4. Kemudian kita coba cek apakah PC1, PC4, dan laptop, kemudian smartphone terhubung. Sebelumnya kita keluar dulu dari FTP.
Di sini PC1 sudah terhubung dengan DNS server. Kemudian kita coba untuk mail server. Dan PC1 sudah terhubung dengan mail server. Kemudian kita coba pada PC4. Pada PC4 juga sudah terhubung dengan DNS server dan juga mail server. Untuk laptop di sini juga sudah terhubung dengan DNS server dan juga mail server. Dan di sini smartphone pun juga sudah terhubung dengan keduanya, yaitu DNS server dan juga mail server. Langkah kedua, tambahkan entry DNS mail kucom pada DNS server seperti gambar berikut. Kemudian pada PC1 dan laptop, jalankan perintah log ns lookup seperti berikut. Pada PC1 dan laptop. Kemudian pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Kita menuju ke server email. Kita isi di sini user 1, kemudian dengan password 1234. Kemudian kita tambahkan. Kemudian yang kedua kita menggunakan user 2 dengan password 5678. Kemudian pada PC1 kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 atau PC1 ke user 2 laptop. Di sini kita isi yaitu user 1 dengan email address user 1 at mailku.com dengan incoming mailmaster dan juga outgoing mailmaster sama, yaitu mailku.com. Dengan password kita isikan seperti password user 1 yang telah kita setting tadi, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita save.
Kemudian kita coba mengirimkan pesan seperti pada gambar berikut. Ini pesan dari PC1 ke user 2. To user 2@mail.com. Dengan subjek kita isi tes atau percobaan. 1. Kita coba untuk mengirim. Kemudian kita konfigur aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol Resave seperti pada gambar berikut. Berikut kita close, kemudian kita set email pada laptop. Nah, di sini telah diterima email dari PC1 terus tadi. Ini pesan dari PC1. Kemudian kita coba untuk mereply. Send. Kemudian kita close. Kita cek pada PC1. Nah, di sini replyan dari laptop telah masuk juga ke PC1 atau ke PC1 dengan email user1@mail.com. Berikut adalah video praktikum saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.